Kami menghimbau bagi kita semua umat Tuhan, biarlah di hari-hari ini ya, kita satu dengan yang lainnya itu boleh selalu kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah kita selalu menjadikan pribadi Yesus ya. Pribadi Yesus itulah Allah yang kita sembah. Dialah Raja di atas segala raja. Biarlah kita jadikan dia sebagai pondasi dalam kerohanian kita ya. Sebab kalau tidak ada Kristus di dalam kerohanian kita yang mendasari hidup kita, yang menopang setiap perjalanan langkah hidup kita, maka kita akan bagaikan bangunan yang tidak tahan uji ya. Seperti firman Tuhan yang beberapa hari yang lalu saya sampaikan bagi kita mengenai bangunan ya, suatu bangunan yang dibangun di atas dua dasar. Dasar yang pertama itulah di atas batu, dan dasar yang kedua itulah di atas pasir. Ya, kita sudah membaca bersama dasar-dasar itu. Dan setiap bangunan itu nantinya akan mendapatkan ujian ya. Akan mendapatkan ujian. Coba sebagai ayat pendahulu kita sama-sama baca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita telah membacanya bersama-sama bahwa pekerjaan setiap masing-masing orang itu akan diuji ya. Jadi setiap bangunan itu Bapak Ibu sekalian, jikalau dibangun itu harus menjadi bangunan yang kuat ya. Itu harus memiliki pondasi yang kuat. Sebab apa? Tadi dikatakan bangunan itu akan mendapatkan ujian ya. Kemarin saya sudah menjelaskan bagi kita apa itu artinya bangunan ya. Bangunan di sini menunjuk kepada bangunan rohani kita sebagai umat Tuhan, sebagai warga kerajaan surga. Bagaimana bangunan kita? Bagaimana bangunan rohani kita? Apakah bangunan rohani kita ini sudah bagaikan bangunan yang berdasarkan atau berpondasikan pribadi Yesus? Kalau bangunan rohani kita ini Bapak Ibu sekalian itu berpondasikan pribadi Yesus, maka seperti firman Tuhan yang telah kita baca di ibadah yang lalu dalam ibadah Bible tadi saya sampaikan, bangunan itu akan menjadi bangunan yang tahan terhadap 3 hantaman. 3 hantaman, 3 macam hal itu. Coba kita ulang baca kembali. 3 macam itu apa? Kita kembali baca dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Kita kembali baca dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, perhatikan. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian kerusakannya. Ya puji Tuhan,
kita tadi telah sama-sama membaca Bapak Ibu sekalian firman Tuhan ini, yaitu mengenai dua macam dasar. Firman Tuhan yang telah kita baca itulah mengenai dua macam dasar. Dasar yang pertama sudah kita baca, itulah mendirikan rumah di atas batu. Dan dasar yang kedua, mendirikan rumah di atas pasir. Puji Tuhan, kita mengetahui bersama kalau suatu bangunan didirikan di atas pasir, maka itu dinamakan bangunan yang semi permanen. Bukan bangunan yang kuat. Belum pernah ada dimanapun saja seorang arsitek bangunan membangun suatu bangunan itu di atas pasir. Sebab apa? Kalau pasir itu ketika datang air, maka pasir itu akan terbawa. Tetapi kalau suatu bangunan didirikan di atas batu, maka bisa dikatakan itu adalah bangunan yang permanen. Sebab batu itu adalah salah satu molekul-molekul yang kuat. Batu itu tidak hancur, dikenakan air tidak hancur, kena matahari juga tidak hancur. Batu itu adalah satu benda yang termasuk benda yang kuat. Kemarin saya sudah sampaikan bagi kita Bapak Ibu sekalian, batu itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Pribadi Yesus sebagai batu karang. Kita tidak perlu lagi baca di mana ayatnya. Kemarin saya sudah sampaikan. Batu di sini menunjuk kepada pribadi Yesus sebagai batu karang yang teguh. Dan pasir di sini menunjuk kepada dunia daging beserta dengan segala keinginannya. Jadi firman Tuhan dari yang kita baca tadi, jikalau kita mendirikan rumah di atas pasir, maka bangunan itu akan menjadi rusak, hancur. Mengapa bangunan itu dirusak dan hancur? Sebab mendapatkan tiga macam hantaman, tiga macam ujian untuk menguji. Coba kita ulang baca kembali ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, ada tiga macam hal. Ada tiga macam hal yang datang untuk melanda rumah itu bagaikan suatu ujian. Ada tiga macam hal. Yang pertama saya ulang tadi, hujan. Yang kedua banjir. Yang ketiga angin. Puji Tuhan, kemarin waktu saya datang di bawah kaki Tuhan, berdoa memohon apa Tuhan firman yang harus saya sampaikan, dan Tuhan menaruhkan ini dalam hati saya untuk kita periksa tiga macam hal ini. Tiga macam hal yang datang untuk melanda rumah itu atau bangunan itu. Yang pertama, hal yang datang untuk melanda rumah itu bagaikan suatu ujian, itulah hujan. Dalam bahasa Alkitab Bapak Ibu sekalian, hujan ini berbicara mengenai firman, curahan firman. Coba kita baca ayatnya. Kita sudah biasa memang baca di sini disampaikan oleh Bapak Gembala mengenai hujan firman itu, tapi tidak ada salahnya kita baca ulang dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke 32. Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ulangi, hujan ini dalam bahasa Alkitab itu menunjuk kepada curahan atau tetesan dari firman pengajaran.
Jadi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan, atau firman Tuhan yang setiap kali kita terima lewat ibadah penggembalaan di tempat ini, ketika itu disampaikan dan kita mendengar, itu juga datang sebagai ujian bagi kita Bapak Ibu. Ya. Untuk apa? Untuk menguji rumah rohani kita, bangunan rumah rohani kita. Ketika kita mendengarkan firman, ya, ketika kita meyakininya dan percaya. Jadi firman itu juga datang bagaikan ujian. Apakah kita tahan uji sebagai suatu bangunan Allah, atau malah kita sebagai suatu bangunan yang rapuh? Bangunan yang rapuh itu apa? Ketika datang suatu ujian, ketika firman yang kita dengarkan itu menjadi pengalaman kita pribadi, nyata dalam hidup kita, apakah kita bersungguh-sungguh dan tidak melakukannya? Ataukah kita tetap semangat menghadapinya? Demikian juga bagi si pembicara Bapak Ibu sekalian. Si pembicara yang menyampaikan firman ini, maka dia terlebih dahulu harus menjadi satu bangunan yang diuji dengan apa yang disampaikannya. Menyampaikan firman ini sebetulnya tidak gampang. Kenapa? Ketika seorang hamba Tuhan itu, seorang pembicara itu menyampaikan firman Tuhan, nanti firman yang disampaikannya itu akan diuji kepada dia. Apakah dia menjadi bangunan yang tahan uji, ataukah bangunan yang rapuh dan bahkan sampai hancur? Kita juga Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin di hari-hari ini mendengarkan firman Tuhan, kita menghadapi segala macam permasalahan gelombang-gelombang itu dengan semangat. Kalau kita menghadapi segala pergumulan permasalahan yang terjadi seperti Tuhan, kita harus bisa tetap semangat menghadapinya, menjalaninya bersama dengan Tuhan. Ya, memang tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Kadangkala memang mengatakan sesuatu hal itu gampang, tetapi ketika itu dihadapkan kepada kita, memang tidak semudah mengatakannya. Kami juga Bapak Ibu sekalian mengalami ini, ya. Seperti kita ketahui bersama, kemarin saya juga terkejut Bapak Ibu sekalian, ketika kami pergi ke rumah sakit, ya, bersama istri dan opungnya Sepina membawa berobat. Dia merengek-rengek terus Bapak Ibu, nangis terus panjang hari. Dari kemarin, ya, dia nangis terus. Kita bingung, kenapa ya ini putri saya? Memang dia udah biasa nangis, tapi ini nangisnya itu luar biasa Bapak Ibu. Dia menjerit sejadi-jadinya. Dan dia merengek-rengek, sepertinya ada yang terganggu dalam tubuhnya. Ya. Dan ketika kami bawa berobat ke rumah sakit, dan rumah sakit suruh swab dulu, dan ternyata putri kami dikatakan positif. Ya Bapak Ibu sekalian, saya sudah terkejut, ya, terkejut dan juga sedih. Tapi ada juga sedikit dalam hati kecil, apa ini salah ya ini? Sebab masih swab antigen, ada yang mengatakan ini tidak betul, ini segala macam. Lalu kami bawa juga swab PCR, ternyata positif. Ya, di situ memang saya jujur akui, saya sebagai orang tua, ya, baru kali ini pengalaman saya melihat anak saya masih umur 2 bulan Bapak Ibu, masih umur 2 bulan sudah kena COVID. Kalau seperti saya ini kena COVID mungkin ya masih bisa menghadapinya, masih bisa melawannya. Tetapi seorang bayi yang berumur 2 bulan saya pikir kena COVID, mau mengomongkan mana yang sakit pun dia belum bisa. Ya puji Tuhan lah. Walaupun mungkin bagi daging ini
terasa sedih, ya. Tapi saya merenungkan, ya. Iya ya, kemarin saya baru bicara mengenai suatu bangunan yang diuji oleh 3 macam hal ujian. Maka pasti itu akan dihadapkan kepada saya. Tuhan, tolong saya. Jujur saya akui, saya katakan dalam doa saya Bapak Ibu, saya akui kepada Tuhan, Tuhan jujur saya akui, saya tidak mampu Tuhan. Namun tolonglah berikan kami kekuatan. Ya. Istri saya juga Bapak Ibu namanya perempuan, ya. Perempuan itu kaum yang lemah, ya. Dia begitu panik, ya, dan nangis sedih, ya. Dia peluk, Pak, di mana ini Pak? Di putaran. Waktu kami di kamar, udahlah kita berdoa aja Pak supaya tenang saja. Dan selalu kami berdoa, baik juga opungnya selalu doakan di kamar supaya kiranya Tuhan menolong. Ya. Tapi itulah firman Bapak Ibu. Firman itu datang untuk menguji kita. Baik juga Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengetahui bagaimana pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Namun ini saya yakin pasti ketika firman itu disampaikan, maka itu akan bagaikan suatu ujian bagi setiap kehidupan kita. Apakah kita bagaikan bangunan yang tahan uji atau bangunan yang rapuh dan hancur? Haleluya. Namun dari tempat ini saya menghimbau kita untuk sama-sama semangat, tetap bersukacita. Apapun pergumulan, masalah yang terjadi atas seizin Tuhan dalam kehidupan kita, mari tetaplah semangat Bapak Ibu. Ada amin? Saya juga belajar semangat, ya. Belajar saya ketika ada di grup, ya saya coba bercanda-canda supaya ya agak hilang sedikit. Istri saya juga saya ajak di kamar bercanda-canda. Supaya apa? Kalau kita menghadapi suatu masalah pergumulan yang membuat kita bersedih, semakin kita pikiri itu bukan mendatangkan kebaikan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berusaha untuk tetap semangat dan percaya akan kuasa Tuhan, maka di situ saya yakin percaya mujizat akan terjadi. Haleluya. Itulah hal yang pertama Bapak Ibu sekalian. Hal yang pertama yang datang untuk melanda rumah itu bagaikan suatu ujian, itulah hujan. Pengertian rohaninya bagi kita adalah firman Tuhan yang disampaikan lewat ibadah pengembalaan kita. Poin yang kedua, itulah banjir Bapak Ibu sekalian, ya. Banjir di sini menunjuk kepada pergumulan yang terjadi atau permasalahan yang terjadi oleh karena kita belajar melakukan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi di saat kita Bapak Ibu sekalian membawa hidup kita ini untuk belajar melakukan firman Tuhan, untuk belajar bertekun dalam ibadah penggembalaan. Namanya ibadah penggembalaan Bapak Ibu. Ibadah penggembalaan itu bukan ibadah yang dikerjakan sekali setahun, bukan ibadah yang dikerjakan di saat kita mau, tetapi ibadah penggembalaan itu seperti dalam skema tabernakel yang kita ketahui bersama, itu adalah ibadah yang disertai dengan ketekunan lewat 3 pokok atau 3 macam ibadah. Ya, yang pertama ada ibadah pelita emas, itulah seperti yang kita kerjakan saat ini, ibadah minggu. Dan yang kedua ibadah meja sajian. Yang ketiga ibadah mesbah lupa, itulah ibadah doa penyembahan. Ibadah meja tadi ibadah Bible study. Jadi apa? Kalau kita mau belajar bertekun dalam 3 macam ibadah, saya yakin mungkin banyak kita yang merasakan ada pergumulan, ya. Ada permasalahan yang datang. Contohnya ini, mungkin Bapak Ibu sekalian yang menempuh jarak dan waktu. Ada yang rumahnya 1 jam dari gereja, 2 jam dari gereja. Ketika Bapak Ibu untuk belajar bertekun dalam beribadah ini, Bapak Ibu sekalian harus berkorban waktu. Ya, yang pertama, berkorban tenaga.
yang kedua, berkorban materi yang ketiga. Ya. Sebab ya saya tahu, ya mungkin dulu waktu saya di Medan belum mengerti ini, karena waktu di Medan tidak seperti jemaat di sini saya lihat. Sebab di sini saya lihat, wah, ada jemaat yang di Jakarta, yang di mana jauh-jauh, ya, dan harus menggunakan kartu e-tol. Nah, kartu itu pasti menggunakan materi untuk dapat digunakan. Nah, itu bagaikan suatu pergumulan kita untuk kita belajar bertekun. Namun Bapak Ibu sekalian, di dalam pergumulan yang kita kerjakan itu, jangan sampai kita bersungut-sungut, atau jangan sampai kita merasa lemah, jangan sampai semangat kita kendor. Sebab apa? Setiap perjuangan kita Bapak Ibu, setiap pengorbanan yang Bapak Ibu saudara sekalian lakukan, korbankan untuk mengejar ibadah ini, saya yakin percaya Tuhan memperhatikan semua itu. Tuhan memperhatikan, baik sampai pengorbanan yang paling kecil, Tuhan perhatikan. Mudah-mudi mungkin ada yang tergerak datang ke gereja ini untuk bersih-bersih, atur satu sistem. Itu juga satu pengorbanan. Maka Tuhan akan membalaskan. Sebabnya bersih-bersih di gereja ini Bapak Ibu sekalian, para muda-mudi, jangan kita anggap enteng, ringan. Itu pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan. Tidak hanya berdiri di mimbar ini pekerjaan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Berada di belakang panggung juga, membersih-bersihkan segala sesuatu perkakas rumah ibadah. Itu juga satu pekerjaan Tuhan. Sebab kalau kita baca dalam kitab Imamat, ya, tugas-tugas dari suku-suku Lewi, ya, ada tugasnya hanya membersihkan pelita emas, ya. Ada yang hanya mengganti roti. Nah, itu tidak dilihat oleh manusia. Tapi apa? Tuhan memperhatikan. Tuhan mengamat-amati dari atas, dari kerajaan surga, segala perjuangan-perjuangan kita. Untuk itu mari, supaya kita tetap semangat, tetaplah bersukacita dalam mengerjakan pelayanan kita ini. Coba kita baca dulu ayatnya dalam surat Roma. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama terlebih dahulu. Saya akan bantu baca, kita masing-masing mengikuti di rumah kita. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, ini perhatikan, firman Tuhan mengatakan agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu saudara sekalian tahu masing-masing bagaimana persembahan yang hidup itu, ya. Jangan sesudah kita sakit, sesudah kita jompo, tidak mampu lagi berbuat apa-apa, baru kita persembahkan hidup. Itu tidak benar. Kita harus mempersembahkan persembahan yang hidup bagi kita. Persembahan yang berguna, ya. Persembahan yang berguna, yang hidup, artinya ada apa? Ada suatu gerakan, ya. Ada suatu perbuatan. Itu yang harus kita persembahkan bagi Tuhan. Yang kudus dan yang berkenan pada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di saat kita membawa hidup kita persembahkan untuk datang ke rumah Tuhan ini, itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita lompat Bapak Ibu sekalian, baca ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi apa Bapak sekalian? Dalam kita membawa hidup kita ini kepada Tuhan, jangan sampai kerajinan kita kendor. Ada amin? Ya. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala, Bapak Ibu sekalian. Biarlah roh kita, sidang jemaat GPD Sikinan Glory yang ada ini tetap bernyala-nyala dalam segala keadaan. Kalau semuanya ada Bapak Ibu sekalian, kalau semuanya baik-baik saja, apa yang kita inginkan itu ada, siapa yang tidak bisa bersukacita? Pasti semua bisa bersukacita. Tetapi ketika kita dihadapkan kepada satu permasalahan, kepada satu ujian, kita masih tetap bisa bersyukur, berterima kasih dalam menyembah kepada Tuhan. Itu baru satu nilai yang plus di hadapan Tuhan. Satu nilai yang plus. Ada keunggulan kita. Maka Tuhan dari kerajaan surga akan memperhatikan kita ini beda ya dari yang lainnya. Puji Tuhan, itulah mengenai poin yang kedua tadi. Tidak usah terlalu melebar, nanti terlalu panjang ya. Dan poin yang ketiga Bapak sekalian, itulah datang untuk melanda bangunan rumah itu. Itulah angin ya. Angin dalam bahasa Alkitab Bapak Ibu sekalian, ini menunjuk kepada rupa-rupa pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, atau yang membuatkan banyak umat Tuhan bingung ya. Jadi angin itu bagaikan, atau dalam bahasa Alkitab itulah rupa-rupa pengajaran yang sesat. Jadi Bapak Ibu sekalian, rupa-rupa pengajaran yang sesat itu juga datang untuk menguji bangunan rohani kita. Ya. Coba kita baca dulu ayatnya dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka dan menyesatkan ya. Dan menyesatkan. Jadi Bapak sekalian, ketika ada rupa-rupa pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah, itu juga datang bagikan suatu ujian untuk menguji rumah rohani kita. Apakah kita tetap berpegang teguh terhadap apa yang kita terima, ataukah kita malah mundur? Ya, malah mundur. Ya. Kemarin saya sudah sampaikan dalam ibadah Bible study, jangan sampai ada kita yang mundur, khususnya imam-imam. Sebab apa? Sebab kita sudah berjanji untuk menghabiskan diri kepada Tuhan. Maka jangan sampai ada kita yang mundur. Mungkin kita mendengar ada rupa-rupa angin-angin pengajaran ya. Ada bisik-bisik dari pengajaran-pengajaran yang lain. Tetapi kita harus menjadi sidang jemaat Tuhan yang kuat di dalam iman dan berpegang teguh terhadap ajaran yang sudah kita terima selama ini. Coba kita baca dulu ayatnya dalam 2 Timotius. Surat 2 Timotius Surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-14 terlebih dahulu. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ya,
Ayat yang ke-13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, kata Rasul Paulus, sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi apa? Mari kita pelihara apa yang telah kita terima lewat ibadah penggembalaan kita di tempat ini. Pelihara. Jangan kita menjadi domba-domba yang liar, Bapak Ibu. Domba-domba yang liar itu terlalu banyak menerima ajaran-ajaran dari tempat-tempat lain. Tidak menerima makanan dari satu gembala. Itu domba yang liar. Tapi kalau kita menjadi domba yang tergembala, kita hanya mematuhi atau mendengar suara satu gembala. Gembala agung kita itulah pribadi Yesus. Namun gembala kecil yang dipercayakan Tuhan bagi kita lewat GPT Setina Glory tempat ini, kita mengetahui bersama siapa itu orangnya. Mari kita belajar dengar-dengaran. Amin. Sebab domba itu harus mengenal suara gembalanya. Coba kita baca ayatnya, ya, supaya kita tahu dan mengerti sebagai domba-domba Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 Injil Yohanes pasal yang 10 kita baca terlebih dahulu ayat yang pertama sampai yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat pertama sampai yang keempat. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat yang kedua, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi apa? Seorang gembala itu, Bapak Ibu sekalian, diberikan Tuhan satu tanggung jawab. Ayat yang keempat tadi dikatakan, jika semua domba-domba itu dibawanya keluar, ia berjalan di depan, dan mereka domba-dombanya itu mengikuti dia. Jadi apa? Tugas dari gembala itu adalah mengawasi, menuntun semua kita para domba-dombanya. Maka kalau kita sudah dituntun, Bapak Ibu sekalian, lewat 3 macam ibadah penggembalaan, mari kita belajar untuk taat dan mengenal suara gembala itu. Dikatakan tadi, karena mereka mengenal suaranya. Jadi apa? Domba-domba yang dipimpin itu harus mengenal apa ajaran yang dibawakan oleh pemimpinnya. Saya yakin percaya Bapak Gembala tempat ini, ya, itu membawakan satu ajaran yang besar. Itulah pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Maka ini harus menjadi pegangan kita, Bapak Ibu sekalian, yang kita pelihara sebagai harta rohani. Jadi setiap kali kita mendengarkan firman lewat ibadah penggembalaan, itu adalah harta rohani yang kita pelihara. Sehingga apa? Kalau kita anggap itu harta, ketika kita mungkin pergi ke gereja lain, firmannya bukan firman pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, kita akan merasa tidak nyaman, ya. Kita akan merasa lapar. Lapar akan apa? Lapar akan firman. Sebab apa? Tidak semua sekarang yang mengatasnamakan pengajaran, isi dari pemberitaan itu adalah pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Bisa saja ada labelnya, tapi isinya belum tentu. Kalau kita sudah terbiasa dengan makanan yang kita nikmati di tempat penggembalaan ini sebagai ajaran yang sehat,
Mari kita pelihara. Biasanya Bapak Ibu sekalian, orang kabar mempelai itu agak fanatik, ya. Agak fanatik. Ketika dia pulang kampung, dia juga di kampung itu akan mencari juga ibadah pengajaran mempelai, gereja yang pengajaran mempelai. Ketika dia pindah tugas, dia akan cari di tempat itu ibadah penggembalaan yang menganut pengajaran mempelai. Sebab apa? Dia sudah terbiasa dipelihara dengan makanan itu. Jadi jangan sampai kita, Bapak Ibu sekalian, sudah sekian tahun, sudah berpuluh-puluh tahun, kita tergembala dalam firman pengajaran dalam terang tabernakel. Jangan sampai kita mundur dari pengajaran yang besar ini. Kalau kita mundur dan meninggalkan pengajaran yang besar ini, kita akan mengalami kerugian. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa rasakan sendiri bagaimana bedanya. Dan kalau merasakan bagaimana bedanya, ingatlah dan carilah kembali makanan yang biasa engkau makan. Haleluya. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, 3 macam hal yang datang untuk menguji suatu bangunan rumah rohani kita. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bersama-sama, ya, perlu kita ketahui dan ingat selalu, dalam menghadapi proses ujian yang terjadi atas seizin Tuhan, kita harus menghadapinya dengan iman yang teguh dan jangan bimbang. Sebab apa? Kalau ketika datang suatu ujian, kita menghadapinya tidak dengan iman, maka akan datang kebimbangan-kebimbangan. Maka akan datang kekhawatiran-kekhawatiran untuk menghantui kehidupan kita, untuk menerpa rumah rohani kita. Maka kalau rumah rohani kita ini sudah diterpa dan kita tidak ada kekuatan dalam Kristus, iman kita tidak kuat, maka rumah rohani kita akan mengalami kerusakan. Kalau sudah rusak, lama-lama hancur. Hancur. Sebabnya, sekali lagi saya ulangi, dalam menghadapi proses ujian yang terjadi atas izin Tuhan, kita harus menghadapinya dengan iman yang teguh, jangan bimbang seperti gelombang laut. Kita baca ayatnya sebagai ayat terakhir, Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat 3 sampai 6. Yakobus pasal yang pertama ayat 3 sampai 6. Sama-sama kita baca. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita menjadi kehidupan umat Tuhan yang bagaikan gelombang angin atau gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Namun biarlah kita boleh menjadi umat Tuhan yang tetap kuat seperti bangunan yang didirikan di atas batu. Ketika datang ujian-ujian untuk menghantam bangunan itu, dia tetap berdiri teguh. Coba ayat yang paling akhir, ayat yang paling akhir. Tadi ayat terakhir, sekarang ayat yang paling akhir. Kita ulang baca Injil Matius. Kita ulang baca Injil Matius pasal yang ke-7 tadi. Ayat yang ke-24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan
dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendirikan rumah rohani kita di atas batu, itulah pribadi Yesus, maka rohani kita akan dapat menjadi rohani yang berdiri teguh. Walaupun banyak ujian, walaupun banyak permasalahan, walaupun banyak tantangan yang terjadi, kita boleh tetap bersukacita. Roh kita boleh tetap bernyala dalam melayani dan beribadah kepada Tuhan. Ada amin? Mari kita sama-sama membawa hati kita untuk datang menyembah kepada Tuhan.